Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasoihul Ibad bab sunai. Hadis nu pertama. Al-babus sunai ari ieu bab anu bangsa dua. Wapihi jeung eta tetep dina ieu bab sunai salasuna ari 30 naonana mau'idotan papatahna. Arbaatun ari anu opat mau'idoh eta akhbarun pirang-pirang hadis wal baqi jeung ari nu sasesana eta asarun pirang-pirang asar. Wa na'ni jeung maksud kuring bil ahbar ku hadis eta aqwalan nabi kana pirang-pirang dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asar jeung nu dimaksud ku asar aqwala sahabat kana pirang-pirang dawuhan sahabat wa tabi'in jeung tabi'in. Jadi lamun bahasana akhbar eta teh hadis, lamun bahasana asar itu adalah qaul sahabat dan tabi'in. Paminhu maka eta tina sapalihna bab sunai fal maqalatul ula ari makalah kahiji minal munabbihat tina pirang-pirang anu mepelingan as-sunaiyah anu bangsa dua mau'idoh nya eta perkara ruwiya anu diriwayatkeun ieu ma Nabi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'nyana Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi khoslatani ari dua perkara la sai'a nu teu aya nu leuwih la sai'a anu teu aya hiji perkara afdalu eta leuwih utama min huma tibatan khoslatani al iman tegasna mah kahiji iman billahi ka Allah wa naf'u jeung mereka manfaatan bil muslimin ka pirang-pirang jalma Islam. Mereka manfaatan kunaon bil maqol ku ucapan awil jah atawa ku kekawasaan awil mal atawa ku harta aw bil badan atawa ku badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sing saha jalma asbahaan isuk-isuk si iman eta layan wi teu niat si iman adul makana dolim ala ahadin ka hiji jalma gupiro maka dihampura lahu pikeun si iman naon ma perkara jana anu geus migawe dosa si iman. Waman jeung sing saha jalma asbaha anu subuh-subuh si iman eta yan wi nganiatan si iman nusrotal madlum kana nulungan jalma nu didolim wa qada'a hajatil muslim jeung nyumponan kabutuh jalma muslim kanat maka bukti lahu eta tetep pikeun si iman eta ka ajri hajatin saperti ganjaran munggah haji wa umratin jeung umroh. Wa qala alaihi salam ahabbul ibad ari pangdipikan cintana seorang hamba ilallahi munggu Allah eta anfa'un nas manfaat jalma linnasi pikeun jalma. Wa afdalul amal jeung ari pangutama-utamana amal eta idkhalus surur mere kabunga ngasupkeun kabunga ala qalbil mukmin kana hatina jalma mukmin yatrudu anu nolak ieu kabunga anhu ti si mukmin ju'an kana lapar aw yaksifu atawa ngalingitkeun ieu surur anhu ti si mukmin karban kana kabingung aw yakdi atawa nyumponan ieu surur lahu pikeun si mukmin dainan kana hutang. Wa khoslatani jeung ari dua perkara eta lasaiat haya hiji perkara abhosu anu leuwih goreng
ay anjasu tegasna mah nu leuwih najis minhu tibatan dua perkara naon wae asyirku kahiji musyrik billahi ka Allah wa durru jeung ngamadaratkeun bil muslimina ka sesama jalma muslim fi abdanihim dina pirang-pirang badana si muslim wa amwalihim jeung pirang-pirang hartana si muslim fa inna jami'a awamirillah sanyana sakabeh perintah Allah eta tali ubalik ya awamirillah ilah waslatain kana dua perkara at-ta'dimu tegasna maka hiji ngagungkeun lillahi ka Allah wasafaqatu jeung mikawelas fi khalqihi ka makhlukna Allah ka qoulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah wa qoulihi ta'ala usku aqimu kudu ngadengkeun anjeun as-sholata kana salat wa atu jeung kudu ngadatangkeun anjeun az-zakata kana zakat wa qoulihi ta'ala jeung dawuhan Allah ta'ala uskur kudu syukuran anjeun li ka kuring wali walidaika jeung ka indung bapa anjeun ruwiya diriwayatkeun an Uwais al-Qarni annahu sanyana Uwais qala eta ngandika Uwais marortu ngaliwat kuring fi ba'di siyahati dina sebagian perjalanan kuring birohibin kahiji pendeta fakultu maka ngucap kuring ya rohib he pendeta zaman baheula anu murni keneh ieu ma ari naon eta awalu darajatin mimiti darajat yarko anu bisa naik karena itu derajat saha al muridu seorang murid apa sih perkara anu bisa membuat seorang murid bisa naik menuju Allah murid kan jalma nu hayang usul ka Allah qala ngajawab irohib raddul madzalim kahiji nolak kadoliman wa hiffatud dohri jeung hampang tonggong binat tubaat tina pirang tagihan-tagihan fa innahu sanyana kalakuan eta layus adu moal dihanjatkeun lil abdi pikeun seorang hamba naon amalun hiji amal walaihi jeung eta tetep kasih abdi tabaatun ari tatagihan au madlamatun atawa padoliman Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang ada dua perkara yang tidak ada lagi yang lebih afdol, tidak ada lagi yang lebih utama daripada dua perkara tersebut. Apa? Yang pertama al-imanu billah, yang kedua wanaf'u bil muslimin. Jadi sesuatu yang paling utama di hadapan Allah adalah dua perkara. Yang pertama iman. Kenapa iman paling utama di hadapan Allah? Karena iman itu adalah sebagai kunci kita beriman atau tidaknya kepada Allah. Sejelek apapun orang mukmin, dia itu tidak sholat, dia itu tidak zakat, tidak beribadah, tapi tetap di hatinya tersimpan iman, tersimpan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih memegang tiket untuk surganya Allah. Jadi di akhir tetap walaupun melalui siksaan dulu, tetap dia akan diangkat menuju surganya Allah. Jadi kenapa iman itu penting? Karena iman itu sebagai kunci atau tiket kita menuju surganya Allah. Maka iman itu sangat penting. Yang kedua, yang paling penting dalam kehidupan ini, yang paling utama, yang paling afdol adalah memberikan manfaat terhadap orang muslim. Makanya Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang suka memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat dengan apa? Bil maqol, dengan ucapan. Kalau kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kita pandai dalam berdakwah, kita pandai dalam tabligh, kita pandai dalam membuat karya-karya sastra, pandai dalam bernyanyi, gunakanlah kepandaian kita itu, keahlian kita itu
untuk bernyanyi, membuat lirik lagu yang sesuai dengan syariat yang membangkitkan ibadah kepada Allah. Au bil jahi atau memberikan manfaat itu dengan kekuasaan, dengan jabatan. Hari ini beruntung bagi orang-orang yang punya jabatan. Kalau kita sebagai kepala desa, tentu manfaat yang bisa kita berikan adalah sekupnya satu desa. Sekali saja kita membuat instruksi, maka satu desa bisa melaksanakan instruksi tersebut. Sekali saja kita membuat gerakan, misalkan membersihkan selokan, maka satu desa manfaatnya bisa dirasakan. Itulah pentingnya jabatan. Maka bagi para pemangku jabatan, pergunakanlah jabatan kalian untuk beribadah kepada Allah. Kenapa jabatan itu sangat penting? Sampai-sampai Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi ahadun min ba'di. Ya Allah, ampunilah dosaku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak ada lagi orang yang bisa meraihnya setelah aku. Karena segenggam kekuasaan lebih utama daripada segenggam emas. Kenapa? Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, ma la yuja'u bisultan, ma la yuja'u bil Qur'an yuja'u bisultan. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran akan bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Itu pentingnya sebuah kekuasaan. Hari ini Kiai Ajengan mengatakan, hayo bahu-membahu membangun masjid. Karena membangun masjid itu besar pahalanya seperti kita membangun. Kalau orang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan keraton di surga. Tapi kalau tidak ada anggarannya, ya masjid tidak akan selesai. Kalau kita menjadi seorang penguasa, cukup dengan satu tanda tangan kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan masjid, dan itu akan selesai dengan satu tanda tangan. Pentingnya kekuasaan, seperti contoh di Jakarta, ada sebuah diskotik yang dinamakan dengan Alexis. Itu tempat orang bermaksiat di sana, tempat orang berbuat yang tidak-tidak di tempat tersebut, sampai-sampai orang sekitar berdemo tidak ada pengaruhnya karena backingnya adalah jenderal. Ormas Islam, berbagai ormas Islam gabungan berdemonstrasi agar Alexis ditutup. Ternyata tidak mempan karena backingnya kelas atas. Tapi dengan satu tanda tangan Anies Baswedan, Alexis ditutup tanpa ada pertumpahan darah. Itulah pentingnya sebuah kekuasaan. Maka hari ini Rasulullah mengatakan kepada kita, jadilah orang yang bermanfaat untuk sesama, bisa dengan ucapan, bisa dengan jabatan. Makanya kalau Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Tapi padalika aful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, usahakan robah dengan tangan kita. Ada orang yang mabuk, ya, usahakan oleh kita diingatkan. Tapi kadang-kadang itu berisiko. Maka makna dari biadih itu bisa tiga. Yang pertama bisa dengan tangan, tapi itu sangat berisiko karena bisa menjadi sebuah pertempuran dan pertumpahan darah. Atau kalau tidak bisa dengan tangan, biadih itu bisa maknanya bisa dengan tangan. Yang kedua bisa dengan kaki tangan. Kita misalkan ketua ormas, kita misalkan ketua organisasi. Tidak mampu, kita kan punya kaki tangan, punya anak buah. Ada kemungkaran, ya robah dengan anak buah kita. Mengingatkan, awas jangan itu, jangan melakukan. Tapi yang lebih bagus, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, itu adalah makna biyadihi itu bisa dengan tanda tangan. Dan tanda tangan itu sangat tidak berisiko, dan itu bisa dibuktikan seperti kasus Alexis yang ada di Jakarta. Dengan satu tanda tangan Anies, Alexis bisa selesai tanpa ada pertumpahan darah.
Yang ketiga, memberikan manfaat kepada sesama muslim itu bisa dengan mal, dengan harta kita. Kita banyak harta, bisa disedekahkan, bisa membuat program, misalkan pembuatan sumur bor gratis untuk masjid-masjid, pembuatan sumur bor untuk di daerah-daerah yang kekurangan air, itu bisa kita lakukan. Atau kalau belum mampu dengan harta, bisa kita memberikan manfaat dengan badan. Ketika ada gerakan gotong royong, kita bisa melakukan, bisa mewakafkan diri kita secara gratis. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul, tidak ada yang lebih bermanfaat selain kita. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Hadis yang kedua, man asbaha la yanwidul ma ala ahadin kupirolahu majan. Ini hadis ini sangat penting dan juga sangat berfaedah. Orang yang di waktu pagi dia tidak berniat dolim kepada orang lain. Kita bangun pagi dan diniatkan di hati kita, hari ini saya tidak akan dolim kepada orang lain. Hanya niat tersebut itu gupirolahu majana, bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu hanya dengan niat. Betapa Allah sangat baiknya kepada kita. Satu niat baik saja, kita tidak akan berbuat dolim, maka itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan waman asbahayan binusrotal madlum, orang yang di waktu pagi dia berniat akan menolong orang yang didolim. Misalkan pas kita bangun, kita berniat di dalam hati, hari ini jika ada orang yang didolim, saya akan menolong. Bahkan waqado ahajatil muslim, kalau ada orang muslim yang membutuhkan sesuatu, saya akan menolongnya. Maka kanat lahu ka ajri hajatin wa umrotin, hanya sebatas niat saja, itu pahalanya seperti ganjaran orang yang berhaji dan umrah. Jadi sekali lagi, itu pentingnya kita berniat berbuat baik di waktu pagi. Yang pertama, kalau kita berniat tidak akan dolim kepada seseorang, maka akan diampuni dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, kalau kita berniat ingin menolong orang yang didolim, dan juga kita berniat ingin membantu sesama muslim, hanya niat saja, itu pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan umroh. Haji dan umroh itu mahal kosnya. Makanya usahakan tiap pagi kita luruskan niat, tajdidun niat, berniat baiklah karena itu besar pahalanya. Hadis yang ketiga, ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas wa abdulul amal idharus surur ala qalbil mu'minin yatrudu an hujuan aw yaksibu an. Ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas, orang yang paling Allah cintai, orang yang paling Allah suka adalah anfa'un nas linnas, orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka jangan sampai hidup kita menjadi beban masyarakat, apalagi menjadi sampah masyarakat. Tapi usahakan apapun yang kita punya, skill apapun yang kita bisa, usahakan berikan manfaat untuk orang lain. Jangan setiap segala sesuatu, setiap keahlian yang kita punya itu dikomersilkan. Boleh kita berbisnis, boleh kita bekerja untuk orang lain, tapi kita harus sewaktu-waktu mewakafkan diri kita, mewakafkan keahlian kita, digratiskan agar kita berguna untuk orang lain. Karena itu paling dicintai Allah. Bahkan wa abdulul amal idharus surur ala qalbil mu'minin, amal yang paling unggul, amal yang paling utama adalah memberikan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Memberikan kebahagiaan itu tidak harus berupa materi, bisa wayaksib anhu kurban,
Orang yang sedang bingung kita hibur sehingga dia bisa tersenyum. Dan hiburan yang kita berikan kepada sesama muslim itu membuat kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yatrudu an hujuan, ketika kita memberikan kegembiraan kepada orang lain membuat orang lain yang lapar menjadi tidak lapar. Itu berarti kita memberikan sebuah makanan. Orang yang lapar kita kasih misalkan sebungkus makanan, 1 buah roti, 1 buah makanan yang lezat yang diberikan kita kepada sesama muslim. Itu sama membuat kita dicintai oleh Allah. Atau aoyak dilahudainan, orang yang punya hutang kesana kemari mencari untuk bayar lalu kita tolong, itu adalah bentuk dari memberikan manfaat. Tapi kata Allah ada lagi nih, ini yang sampai jangan kita lakukan. Wa khoslatani la yasai'a abhosu minhuma. Tapi ada 2 perkara yang tidak ada lagi yang lebih jelek dari 2 perkara tersebut. Apa? Asyirku billah wa durru bil muslimin. Yang pertama menduakan Allah, yang kedua adalah memberikan manfaat kepada sesama muslim. Allah itu paling pencemburu. Jadi jangan sampai kita membuat Allah cemburu dengan kita mencintai dunia, lebih mencintai anak kita, lebih mencintai istri kita, lebih mencintai harta kita. Karena kalau Allah sudah cemburu maka semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberikan madarat kepada sesama muslim. Kita itu menjadi orang yang bermasalah, orang yang merugikan orang lain. Itu Allah sangat tidak suka. Kenapa? Karena kata Syekh An-Nawawi, fa inna jami'a awamirillah tarji'u ila khoslataini at-ta'dimu lillah wasafaqatu li khalqi. Kenapa kita memberi penting? Kenapa sangat penting bagi kita untuk beriman dan memberikan manfaat kepada sesama muslim? Karena kata Syekh Nawawi, karena semua perintah Allah itu kembalinya kepada 2 perkara. Yang pertama at-ta'dimu lillah wasafaqatu li khalqi. Sekali lagi diulang lagi. Semua perintah Allah itu titik tekannya atau kembalinya atau tujuannya kepada 2 perkara. Yang pertama at-ta'dimu lillah, yang kedua wasafaqatu li khalqi. Jadi ini ada kaitannya dengan hadis yang tadi, yaitu tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada sesama muslim. Kenapa? Karena setiap perintah Allah itu tujuannya 2. Yang pertama at-ta'dimu lillah, yang kedua as-safaqatu li khalqi, yaitu menyayangi sesama makhluk Allah. Contoh, kita mendengar perintah dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakat. Aqimu, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Apa gantung sini? Sebentar ya. Nah, aqimus sholah itu adalah bentuk daripada at-ta'dimu lillah, mengagungkan kepada Allah. Aqimus sholah adalah bukti dari keimanan kita. Sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, maka kita mengagungkan Allah dengan cara apa? Dengan cara aqimus sholah. Yang kedua, tujuan dari perintah Allah itu adalah as-safaqatu li khalqi. As-safaqatu li khalqi itu adalah menyayangi sesama makhluk Allah. Makanya ada korelasinya dengan hadis yang pertama tadi adalah wanab ulil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Maka kata dari perintah wa atuz zakat, memberikan zakat, adalah sebagai bentuk daripada
menyayangi sesama makhluk Allah. Ada lagi misalkan wa qala ta'ala uskur li wali walidaik. Uskur, harus bersyukur kamu li kepadaku, kata Allah. Tapi bukan hanya bersyukur kepada Allah, tapi wali walidaik, bersyukur itu harus kepada orang tua. Jadi Allah menganjurkan kita itu bukan hanya mengagungkan Allah, tapi harus mengagungkan kedua orang tua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.